Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan saya Helmina Melisa Telnoni, calon guru penggerak Angkatan 11 yang saat ini bertugas di SMP Negeri 3 Soe. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang refleksi saya pada materi modul 1.2. Pada pembelajaran di modul 1.1 dan modul 1.2, ada begitu banyak momen yang mencerahkan pemikiran saya. Di antaranya pada modul 1.1, saya mendapatkan pemahaman baru tentang pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan pada modul 1.2, saya mendapatkan pencerahan bagaimana seorang guru itu dapat memulai perannya dengan terlebih dahulu menemukan nilai-nilai dalam dirinya, kemudian berupaya untuk memperkuat nilai-nilai itu dengan berbagai bentuk upaya kegiatan. Masih dengan pembelajaran yang sama pada modul 1.1 dan modul 1.2, ada juga pengalaman-pengalaman yang menantang saya. Nah, pengalaman-pengalaman yang menantang saya itu pada modul 1.1 ketika saya mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, pada kegiatan ini saya perlu memikirkan bagaimana pembelajaran yang harus berpihak pada murid yang dapat memenuhi kebutuhan murid yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sementara pada modul 1.2, hal yang sama juga pada saat saya mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual mengenai gambaran diri di masa depan. Nah, pada kegiatan ini saya benar-benar memikirkan apa yang akan saya lakukan dalam bentuk aksi nyata untuk menguatkan nilai seorang guru penggerak di masa yang akan datang. Jadi ini menurut saya dua hal ini adalah hal yang paling menantang ketika pembelajaran modul 1.1 dan 1.2. Dan masih tentang pembelajaran modul 1.1 dan 1.2, menurut saya bahwa modul 1.1 dan 1.2 itu memiliki kaitan yang sangat erat. Nah, modul 1.1 itu berisi tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus menjadi pemahaman baru bagi guru penggerak. Sementara modul 1.2 itu berisi tentang bagaimana seorang guru penggerak memulai perannya dengan menemukan nilai dalam diri dan mulai bergerak untuk memperkuat nilai tersebut, kemudian menjangkau lebih luas untuk menggerakkan. Nah, karena itu guru penggerak itu pada awalnya memang perlu diberikan pemahaman untuk mengubah wawasan dan cara berpikirnya sebelum memulai untuk menjalankan peran sebagai penggerak perubahan. Mengungkapkan bagaimana perasaan saya ketika mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Yang pertama, saya senang dengan apa yang saya peroleh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya juga bersemangat untuk mempelajarinya terus, dan saya sangat termotivasi untuk mengubah pola pembelajaran yang selama ini saya lakukan, dan saya tertantang untuk terus konsisten melakukannya dalam pembelajaran saya setiap hari. Saya pun menemukan hal-hal baru di dalam pembelajaran di modul 1.1 maupun 1.2 yang membuka pemahaman saya. Nah, saya akan uraikan satu persatu. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 maupun 1.2, saya berpikir bahwa anak itu datang ke sekolah tanpa kemampuan apapun, dan pendidikanlah yang mampu mengisi anak dengan kemampuan. Sementara setelah saya mempelajarinya, saya baru menyadari bahwa anak-anak itu diciptakan dengan kodrat masing-masing. Nah, hal yang kedua yaitu guru itu menjadi pusat dalam pembelajaran.
Padahal yang sebenarnya bahwa siswa merupakan pusat dalam pembelajaran. Nah, hal yang ketiga yaitu pembelajaran itu disesuaikan dengan rancangan guru dan anak-anak hanya mengikutinya. Sementara saya mendapatkan pemikiran baru setelah mempelajari modul ini bahwa pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan guru menyesuaikan dengan hal tersebut. Nah, yang keempat, terhadap sikap siswa, guru wajar memberikan reaksi baik positif maupun reaksi yang negatif. Padahal sebenarnya reaksi positif dapat selalu diberikan guru terhadap sikap siswa, apapun sikap siswa, dengan memanfaatkan cara kerja otak lambat. Nah, dan hal yang kelima yang menjadi pemahaman baru bagi saya yaitu peran sebagai guru penggerak akan dimulai setelah menjalani pendidikan selama 6 bulan. Ini sebelum saya mempelajari modul ini. Tetapi ternyata setelah saya mempelajari modul ini, saya baru menyadari bahwa peran sebagai guru penggerak itu harusnya sudah dimulai dari sekarang. Karena itu di akhir dari video saya kali ini, dan sebagai wujud dari hasil belajar saya yang akan saya ungkapkan di dalam pengembangan diri sederhana, konkret, dan yang akan rutin saya lakukan, yaitu yang pertama, saya akan berupaya untuk mengikuti webinar maupun belajar secara mandiri melalui YouTube, artikel untuk menambah pengetahuan dan pemahaman saya. Yang kedua, saya akan terus menerapkan strategi pembelajaran bervariasi yang tentunya berpihak pada murid. Dan yang ketiga, sebagai pengembangan diri sederhana, rutin, dan yang konkret yang akan saya lakukan yaitu yang ketiga, membangun diskusi dengan rekan guru, siswa, maupun orang tua. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mengembangkan media pembelajaran. Demikian refleksi saya tentang pembelajaran pada modul 1.2. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Salam dan bahagia.